Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya baik dan sehat dong Kak Hana. Oh iya, Kak Krista apa kabarnya? Kabar Kak Krista baik dan sehat pastinya Kak Hana. Kalau Kak Hana gimana Kak? Kak Hana dalam keadaan sehat nih, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Minggu ini ditemani oleh Kak Krista dan Kak Hana. Halo adik-adik. Minggu ini tema kita adalah Yesus Teladanku. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya Kak Hana, adik-adik tolong siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya, dan siapkan hatinya untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Hana, minggu ini kita mau ngapain aja ya Kak Hana? Minggu ini kita mau bernyanyi Kak Krista. Terus yang kedua, nanti kita mau aktivitas kelas yang nggak kalah serunya loh Kak Krista. Asik ya Kak Hana ya? Ya, dan hari ini kita juga mau dengerin firman Tuhan. Tapi nanti yang menyampaikan firman Tuhan itu Inang Pendeta. Atau Amang Pendeta ya Kak ya? Nah, adik-adik tunggu ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada Minggu 27 Juni tahun 2021 dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 16 dengan judul Beta Hita Marsikola Minggu. Betama ale dongana marsikola minggu tu bagas joroni tu hata Jesusi asa ta guruhon hata ni Tuhan ta Yesus ta ben malas rohani Tuhan debata ta pangiar madongan suara tabe lau mamuji debata di ende taon. Oh haleluya ta puji ma Jehovah marsikola minggu naburju. Beta ma ale dongana marsikola minggu tu bagas joroni tu hata Jesusi asa ta guruhon hata ni tu hata Yesus ta ben malas rohani Tuhan debata ta pangiar madongan suara tabe lau mamuji debata di ende taon. Oh haleluya ta puji ma Jehovah pasikola minggu naburju. Nah, adik-adik yang di rumah, yang ada di rumah, kita akan berkenalan dengan Amang Pendeta. Amang silahkan diperkenalkan namanya Amang. Oke, terima kasih buat Kak Hananya sama Kak Kristanya. Oke, salam adik-adik. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya ini bernama Pendeta Adventus Natalium Tambun. Amang, saya mau nanya Amang satu lagi, boleh Amang? Boleh. Amang sebelumnya melayani di HKBP mana Amang? Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya melayani di HKBP Pasar Minggu ini, saya melayani di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, ya berdistrik 28 Deposkap, yaitu tepatnya Depok. Nah Amang, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya lagi. Amang ini melayani di mana ya Amang ya? Oke, saya di HKBP Pasar Minggu ini sesuai dengan SK Amang Pendeta saya sendiri, yaitu memang pendeta fungsional, tetapi lebih ditempatkan di remaja dan naposo gereja HKBP Pasar Minggu. Oh begitu ya Amang Iya. ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekian perkenalan singkat kita dengan Amang Pendeta Tambun. Nanti kita akan kembali berkenalan dengan Amang Pendeta Tambun lebih lanjut dalam Zoom kelas kita. Dan adik-adik yang ada di rumah ditunggu ya. Nah, adik-adik nanti kalau datang ke gereja mungkin bertemu di mana gitu ya dengan Amang Pendeta Tambun. Mungkin adik-adik sudah lihat nih wajahnya Amang Pendeta Tambun. Nanti boleh dikenalin ya. Halo Amang, Halo. saya adalah
anak sekolah minggu AKBP Pasar Minggu ya adik-adik ya. Nanti harus salam Amang Pendeta dan berkenalan kalau ketemu ya. Nah, sekian perkenalan kita hari ini. Dah. Oke, shalom adik-adik yang mengikuti ibadah secara virtual yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat hari yang begitu indah dan hari yang Kau kuduskan pada saat ini. Kami boleh bersekutu, beribadah bersama dengan anak-anak Tuhan. Walaupun pada saat ini kami masih mengikuti ibadah secara virtual, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan. Karena itu hadirlah Engkau ya Tuhan pada saat ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang boleh kami dengar pada saat ini itu akan menambah pertumbuhan iman daripada anak-anak Tuhan, supaya di masa depannya mereka lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan mereka. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini yaitu di ibadah kita secara virtual ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa apa yang membuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, Amang mau bertanya dulu kepada adik-adik ya. Mungkin adik-adik ya, apakah adik-adik punya orang yang spesial di hatinya? So pasti punya ya adik-adik ya.
pasti mempunyai orang-orang yang spesial di hati. Jangankan orang yang spesial, mungkin barang yang spesial ada, mungkin benda-benda spesial yang ada, bahkan binatang-binatang yang spesial yang ada. Coba kita contohkan apa yang paling spesial di hati kita. Pasti yang paling dekat kita adalah siapa? Ya, mungkin antara papa dan mama, ya. Antara papa dan mama. Mungkin juga ada adik kita atau kakak kita, bahkan ya teman-teman kita sendiri, ya, teman-teman saudara. Sekarang pertanyaannya, mungkin ya ada hal-hal yang membuat sesuatu menjadi teman kita itu, papi kita itu, mami kita itu, adik kita itu, kakak kita itu menjadi spesial di hati kita. Pasti ada sesuatu perbuatan yang sangat indah kita dengar, atau yang sangat kita agung-agungkan di dalam kita. Terlebih buat papa dan mama, ya. Pasti ya kita buat gitu. Itu makanya dikatakan pasti ada hal-hal tertentu yang ada di dalam mereka yang menjadikan mereka menjadi spesial di hati kita. Pasti ya. Mereka punya tempat spesial di hati adik-adik. Contohnya bapak dan mama. Kita katakan dia spesial karena apa? Ya karena ayah atau itu orang tua kita yang selalu memperhatikan kita, memberikan segala sesuatu ya yang kita butuhkan. Dia menjaga kita, dia merawat kita. Maka ayah dan orang pamami kita atau orang tua kita, kita katakan itu sangat spesial. Sekarang ngomong-ngomong ya adik-adik ya, ngomong-ngomong soal spesial ya, ternyata adik-adik melalui firman kita pada saat ini ya, kita ini juga spesial loh. Spesial siapa? Di hati Allah ya. Kita ini spesial di hati Allah. Kenapa saya katakan ini spesial? Kita ini spesial karena kita apa? Yang pertama, karena ini kita adalah ciptaan Tuhan, seturut dengan gambar dan rupa Allah, berbeda dengan ciptaan yang lain ya. Contohnya binatang-binatang ya, itu berbeda. Tapi kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Bukan hanya itu adik-adik ya. Bukan hanya itu. Bukan hanya karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ada juga spesial kita melalui firman kita. Apa dikatakan? Dikatakan disebut kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dan waris-warisnya, pewarisnya. Bayangkan kita adik-adik. Kita ini anak. Kita ini pewaris ya. Pewaris. Dan juga kita dikatakan di sini kita dipandang sebagai biji matanya, ya. Bayangkan kita, mata Allah, mata Yesus kita dikatakan sebagai biji matanya, batin. Kalau tidak ada biji mata, berarti tidak bisa melihat. Nah, itu tidak bisa dilihat. Masih banyak lagi ya, masih banyak lagi firman Tuhan, masih banyak lagi yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Pada melalui firman ini bahwa kita ini spesial di mata Allah. Spesial di mata Allah. Jadi adik-adik, sebagai ciptaan yang spesial di mata Allah, ini persoalannya sekarang. Ya, tadi kita katakan tadi bahwa kita ini spesial di hati Allah. Sekarang sebagai ciptaan yang spesial di mata Allah, seharusnya ada juga hal-hal yang spesial ya, yang kita lakukan supaya Allah bangga memiliki kita. Contohnya, kita katakan tadi bapak kita, mami kita itu spesial di hati kita. Sekarang bagaimana perilaku kita? Orang yang spesial di hati orang bapak dan mama. Ya pasti kita harus menghormati orang tua kita. Ya, harus apa? Mendengarkan perkataan orang tua, ya. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan orang tua, karena kita tahu orang tua kita, papa dan mami kita menyuruh kita atau memberikan sesuatu kepada kita tidak mungkin membuat sesuatu yang celaka bagi kita. Demikian juga Allah ya. Allah mengatakan bahwa kita ini adalah spesial, sehingga kita harus menunjukkan sebagai anak-anak spesial kita di mata Allah. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama ya adik-adik, kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah.
Sekarang pertanyaannya adik-adik, apa itu identitas seperti apa yang dimaksud? Identitas apa seperti apa? Coba perhatikan dulu adik-adik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba dari situ berarti adik-adik sudah melihat bagaimana identitas adik. Coba identitasnya, ciri-cirinya ya, ciri-ciri adik ya. Ada yang rambutnya panjang lah, ada rambutnya pendek, atau matanya cipit lah, lesung pipinya ada yang rambutnya dikatakan cepak lah banyak itu ya. Mungkin itu. Jadi yang mau dikatakan seperti, nah, makanya seperti apa yang dikatakan di firman Tuhan kita pada saat ini ya adik-adik, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9, identitas kita yang pertama adalah apa? Yaitu hidup dalam kesucian ya. Hidup yang dalam kesucian. Dan yang kedua apa? Hidup tidak lagi melakukan dosa. Dan yang ketiga adalah apa? Melakukan kebenarannya. Sekarang pertanyaannya buat adik-adik, apakah kita sudah menunjukkan hal-hal dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh? Nah ini, apakah adik-adik ya dikatakan sudah melakukannya itu, yaitu hidup di dalam kesucian, tidak lagi melakukan dosa, dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Siapa boleh bertanya? Siapa bisa menjawabnya? Saya percaya, Amang percaya, anak-anak Tuhan di sini yang diberkati pasti sudah menunjukkan, yaitu hidup dalam kesucian, tidak melakukan dosa, dan melakukan kebenarannya. Tapi kalau belum adik-adik, nah ini persoalannya adik-adik. Kalau belum, itu tandanya kita tidak memahami siapa diri kita di mata Tuhan. Nah, kalau kita belum memahami, melakukan identitas kita itu sebagai spesial di mata Tuhan, berarti kita bukan spesial di mata Tuhan. Kita tidak spesial. Sebab jika kita menyadari kalau kita lahir dari Allah ya adik-adik, maka kita tidak akan mau lagi hidup dari dalam dosa. Karena Allah itu apa? Allah itu tidak berdosa. Karena Allah itu apa? Karena Allah itu kudus ya. Karena Allah itu kudus. Jadi saat kita hidup harus taat. Saat kita hidup harus setia. Seperti apa? Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah akan bangga memiliki anak-anak seperti kita ya. Di mana kita mengikuti ketaatan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah. Bahkan iblis pun tidak akan berkutik ya. Bahkan iblis pun tidak akan berkutik untuk menggoda kita. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus ya adik-adik, apa yang kamu miliki tempat spesial di hati Allah? Sekarang itu pertanyaannya. Apakah kamu mau memiliki tempat spesial di hati Allah? Pasti ya adik-adik. Pasti kita bangga ya. Pasti kita ingin katakan mau memiliki tempat spesial di hati Allah. Jika ya, pertanyaannya, mulailah adik-adik mengambil suatu komitmen dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan melalui apa? Ketaatan dan kesetiaan kita setiap hari. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita katakan. Seperti menjawab pertanyaan, apakah kita adik-adik mau memiliki tempat spesial di hati Allah? Pasti kita semuanya mau. Sama itu. Supaya kita ada di hati papi kita, di hati mami kita, di hati adik kita atau kakak kita, ada nama kita di hatinya sangat spesial. Nah, hanya satu ya, hanya satu, yaitu melakukan ketaatan dan kesetiaan setiap hari ya. Karena itu anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya, inilah firman Tuhan pada saat ini. Di mana Yohanes ya? Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan. Ini mengasihi dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan ya. Kita harus menunjukkan identitas kita supaya nama kita ada
ada di hati Allah yang begitu spesial nanti di dalam hati kita, yang pertama yaitu kita harus mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja, adik-adik. Karena ada mengatakan ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti dan contoh. Hanya manis di bibir saja ya. Ya, kita ini manusia gampang mengatakan aku sayang kamu, aku mengasihimu, aku ingin membantumu, tapi terkadang kita tidak ada relevansinya atau tidak ada reaksinya atau buktinya, aksinya dengan perbuatan kita. Maka itu saya katakan buat adik tadi, ucapan bibir kita ini sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau aksi, ya, aksi. Jadi adik-adik, kasih itu perlu tindakan nyata, ya. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, ya. Seperti Yesus Kristus, dia menunjukkan kasihnya bukan hanya dengan ucapan bibir, tetapi apa? Dia menunjukkan aksinya. Dia rela dihina lah, dia rela dicaci maki lah, dia rela diludahi lah, dia rela dipasang yaitu mahkota berduri lah, dicambuk lah, bahkan sampai dia rela digantung di kayu salib. Dan sampai dia rela mati hanya untuk siapa? Hanya untuk kita orang berdosa ini. Itulah karena spesialnya di mata Tuhan, di hati Tuhan kita ini adik-adik. Jadi adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, kasih itu tadi saya katakan perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya apa lips, bukan hanya apa perkataan saja. Karena itu penting bagi kita adik-adik memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita ya. Itu dikatakan Rasul Paulus dengan doanya ya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dan dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu boleh kita baca nanti di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dikatakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dan memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sekarang pertanyaannya buat adik-adik, mungkin ini yang terakhir ya. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata. Apa tindakannya? Yaitu tadi dikatakan ya, kalau kita tahu mungkin adik-adik sewaktu liturgi ya, mungkin waktu ayat liturginya mungkin ada ini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita dengan apa? Kalau kita katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan, Bapa mengasihi kita karena dia mengutus anaknya sebagai perdamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihinya. Adik-adik ya, sudah kita tahu ya, begitu besar hati Allah sehingga kita dikatakan sangat spesial, sehingga dikatakan kita ini adalah anak-anak Allah, pewarisnya. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menunjukkannya itu dengan aksi kita, siapapun orangnya. Kita tidak peduli. Jangan hanya papa, jangan hanya mami, adik atau kakak atau keluarga tulang dan boru ya, atau paman kita atau siapapun itu. Tetapi orang yang menyakiti kita juga kita harus mengasihinya. Orang yang selalu meledek kita,
membuat kita kecewa, membuat kita dikatakan sakit hati. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan Tuhan, kita harus mengasihi mereka. Jadi adik-adik, yang terakhir yang mau Amang katakan melalui firman ini adalah wujud sederhana, ya, wujud sederhana daripada bahwa kita ini spesial di hati Allah adalah mengasihi dalam tindakan adalah ketika melihat orang lain dalam kekurangan atau masalah, kita tergerak hati untuk memberikan bantuan, baik itu secara moral ataupun materi. Karena itu adik-adik, marilah kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di masyarakat kita, di bangsa ini, maupun dimanapun kita berada, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang begitu spesial. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar. Karena itu adik-adik, selanjutnya kita akan memasuki yaitu aktivitas kelas yang dipandu oleh kakak kita yang bernama Kak Hana dan Kak Krista. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di aktivitas kelas hari ini. Kak Krista, aktivitas kelas kita hari ini ada apa ya, Kak? Wah, pastinya lebih seru dong karena dari minggu-minggu sebelumnya, Kana. Ya, ini adalah pertama tebak gerakan dijawab Kak Hana. Oh gitu. Berarti adik-adik menebak gerakan yang Kak Hana dan Kak Krista akan peragakan. Ya, Kak Hana akan beri contoh nih, adik-adik tolong disimak dengan baik ya, diperhatikan. Jawabannya lagi makan. Wah, bener. Nanti adik-adik dibuat dalam bentuk video, dikirim di grup kelas masing-masing. Nah, Kak Krista, ya, aktivitas kelas ini untuk kelas dibagi berapa kelas ya, Kak? Oh, kelas jadi bagi 2, Kak. Yaitu pertama dari kelas kecil dan kelas besar, Kak Hana. Oke, berarti aktivitas kelas hari ini kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu ada apa aja ya, Kak Krista ya? Kelas berapa aja ya? Kelas kecil itu dari TKA sampai kelas 1-2. Untuk kelas besarnya dari kelas 3-4 sampai 5-6, Kak Hana. Oke, berarti sekarang Kak Hana akan memperagakan untuk kelas kecil dulu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kelas kecil, mama papa yang ada di rumah, mohon dibantu nih adik-adiknya untuk bisa nanti menjawab tebak gerakan yang akan diperagakan oleh Kak Hana dan Kak Krista ya. Oke, gerakan yang pertama Kak Krista, kira-kira apa ya? Oke, itu gerakan yang pertama adik-adik. Sekarang gerakan yang kedua Kak Krista. Kira-kira apa ya? Wah, tentunya adik-adik tahu nih. Sekarang gerakan yang ketiga Kak Krista. Itu untuk kelas TKA ya adik-adik. Sekarang untuk kelas itu adik-adik untuk kelas kecil ya adik-adik ya. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas kelas besar. Itu gerakan yang pertama untuk kelas besar. Sekarang gerakan yang kedua. Oke, adik-adik kelas besar, kita lanjut gerakan yang ketiga. Oke, sekarang gerakan tebak gambar yang keempat. Nah, adik-adik, itulah aktivitas
kelas kita hari ini, adik-adik yang ada di rumah, nanti divideokan dengan menyebutkan apa gerakan yang tadi Kak Hana dan Kak Krista sampaikan atau yang Kak Hana dan Kak Krista praktekkan. Selamat melakukan aktivitas, sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Dah. Mari kita lipat tangan kita supaya kita berdoa untuk merespon firman Tuhan kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu membuat kami spesial di mata-Mu. Terlebih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan mengatakan bahwa kami ini adalah spesial di hati-Mu. Sampai-sampai Tuhan mengatakan bahwa kami ini adalah biji mata-Mu. Bahkan anak-anak-Mu, bahkan ahli waris daripada kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kespesialan-Mu kepada kami. Itu sudah nyata Kau buat dan Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan-Mu, di mana Kau datang dari kerajaan-Mu ke dunia ini, dan Kau datang melalui kami manusia. Bahkan Kau rela dihina, dimaki, dicambuk, bahkan disalibkan di kayu salib, bahkan mati, hanya untuk membuat kami lebih spesial di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan anak-anak Tuhan pada saat ini. Biarlah anak-anak Tuhan melalui firman ini mengingatkan bahwa mereka ini adalah anak-anak yang menjadi pewaris di tengah-tengah kehidupan. Bukan hanya sebagai perkataan saja, tetapi sebagai aksi, sebagai menunjukkan identitas mereka sebagai orang-orang yang spesial, anak-anak Tuhan di tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, di keluarga mereka, bersama dengan ayah dan ibu, kakak, adik, atau di sekolah mereka, ataupun di lingkungan mereka, di bangsa, maupun di mana di situasi bagaimanapun. Kami ingin menunjukkan kespesialan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu naungilah dengan Roh Kudus membimbing anak-anak Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman. Karena dengan pertumbuhan iman itu mereka akan mampu untuk menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kami yang melakukan pelayanan ibadah sekolah minggu ini. Kami juga berdoa supaya kami dimampukan, dikuatkan, agar kami dalam melayani di gereja-Mu boleh kami bersukacita. Karena itu kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Baik itu di dalam pekerjaannya, berikan kesehatan dan jauhkan mereka sakit penyakit, agar kami boleh bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pemujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di ucapan selamat ulang tahun. Nah, Minggu tanggal 27 Juni yang berulang tahun itu dari tanggal 21 Juni sampai dengan 27 Juni, Kak Krista. Ya. Ada berapa orang adik-adik kita yang berulang tahun, Kak Krista? Ada 4, Kak Hana. Oke, yang pertama ada Georgia, Belvania, Fernanda Hutauruk. Yang kedua ada Esra Regina Tampu Bolon. Yang ketiga ada Nadia Catherine Tambunan. Yang keempat ada Kristania Graciela Sirait. Kak Hana, Kak Krista, Inang Pendeta, Amang Pendeta, dan seluruh seksi sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita bernyanyi yuk buat adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun.
ucapkan padamu, selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Georgia, padamu Ezra, padamu Nadia, padamu Kristania, selamat ulang tahun. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Celengannya yang tadi sudah dipersiapkan, kita akan memasuki uang persembahan kita. Kita akan memasuki lagu penutup dan kita akan bernyanyi dengan judul lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dan buat kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami boleh bersuka cita melalui nyanyian dan melalui doa di dalam ibadah kami yang walaupun secara virtual, tapi itu tidak mengurangi kami, terlebih buat anak-anak Tuhan, di dalam memahami dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan perisai dan sebagai pedang roh untuk menopang kami, menguatkan kami di dalam menjalani segala persoalan Tuhan. Karena itu marilah Tuhan memimpin, menaungi hidup daripada anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan anak-anak-Mu dan memberikan kebijaksanaan ya Tuhan, supaya mereka lebih bijaksana menjalani kehidupan ini. Terlebih di masa pandemi ini, kami percaya Tuhan tidak akan menghinggapi dan Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu yang tidak mungkin kami alami. Tapi Tuhan akan menguatkan kami dan memelihara kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang pada saat ini anak-anak Tuhan bersyukur ya Tuhan, merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Kami percaya Tuhan, bertambah usia yang Kau berikan kepada anak-anak Tuhan, maka bertambahlah iman mereka, bertumbuh iman mereka. Karena itu kami berikan tubuh dan jasmani daripada anak-anak Tuhan yang pada saat ini berulang tahun. Biarlah tumbuh kembangnya ya Tuhan, Tuhan yang selalu menaungi. Biarlah di masa depannya mereka, Tuhan yang selalu memeliharanya dan membimbingnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua daripada anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka. Jauhkan dari mara bahaya, berikan rezeki yang berlimpah-limpah ke orang tua kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah kami dengan penuh dengan sukacita
mengakhiri ibadah ini, tapi sial tentang kasih-Mu ya Tuhan, itu tidak akan mengakhiri ini. Karena itu kami mengakhiri ibadah kami ini, di mana kami akan bersama-sama mengucapkan yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Kak Hana, Kak Krista, dan Amang Pendeta tetap berpesan, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, Patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Dadah.